ngeteh dulu lah biar nggak grogi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Selepas Sore Podcast, teman-teman. Bersama saya Om Ben. Hari ini Sunday, 77 megacell ya. Kok 77 megacell ya? Sebelum tidur semalam soalnya banyak banget iklan-iklan di sosial media tuh 77 megacell. Tapi ya nggak ada duit gimana dong? Masa mau dipaksa ya? Di episode kali ini saya coba sharing ya. Ada quote di sosial media yang barangkali teman-teman juga dengar. Terutama quote ini bagi para cowok-cowok ya. Saya rasa quote ini bisa membuka jalan pikiran para lelaki untuk bertindak sebagaimana mestinya, berpikir sebagaimana mestinya. Quote-nya kurang lebih kayak gini. Anak lelaki akan berubah menjadi laki-laki ketika dia sadar bahwa tidak ada orang lain yang akan menolongnya. Ketika dikorelasikan dengan umur yang saat ini, quote ini tuh sebenarnya artinya dalam banget gitu ya. Dan dia mengubah mindset kita gitu, mengubah cara pandang kita terhadap masa depan yang akan menunjukkan perasaan-perasaan seperti anxiety, kemudian kekhawatiran dan lain sebagainya. Itu salah satu tanda bahwa ya kamu udah mikir kayak gitu, kamu udah mikir bahwa orang gak akan datang untuk nyelamatin kamu di dunia ini, bahkan di kehidupan ini. Meskipun sebagian kita mungkin masih ada orang tua, masih ada keluarga yang mungkin bisa diandalkan ya. Tapi ketika kita udah tanam mindset itu di dalam pikiran kita, akan menjadi bijak buat kita untuk bertindak. Sehingga kita masuk pada topik podcast kali ini. Kalau people scare success, orang takut sukses. Kita pecah topik ini. People scared success. Hal yang sudah pasti menakutkan untuk orang lain adalah sukses. Bukan buat kita sendiri, tapi juga buat orang lain. Kenapa buat orang lain? Karena kalian ngerasa nggak sih kalau misalnya kita berkegiatan, kita melakukan hal-hal mediocre, hal-hal yang biasa di kehidupan kita sehari-hari tanpa memikirkan masa depan, tanpa memikirkan hal-hal penting untuk diri kita, orang akan senang sama kita gitu. Oh, kita relate ya. Oh, kita punya kesamaan ya. Sama-sama mungkin suka membaca berita-berita di sosial media yang lagi viral, kemudian tentang politik atau tentang fenomena-fenomena yang sebenarnya tidak membuat kehidupan kita berubah secara signifikan. Nongkrong, scroll sosial media, orang ini kayaknya sama deh kayak saya, kayak bangun tidur, nggak ngapa-ngapain, nonton apa segala macam, menghabiskan waktu untuk pleasing self gitu, kayak membuang-buang waktu dengan cara orang-orang pada umumnya. Itu orang-orang seneng tuh sama kita tuh. Orang-orang kayak sama kayak gini. Contohnya kayak gini. Beberapa waktu yang lalu saya ngobrol sama adik saya gitu. Dia bilang kayak gini. Dulu ketika abang masih gendut, tidak ada orang yang berani untuk mengkoreksi kayak, kok badan tuh sudah terlalu besar gitu. Tapi makan aja, mantap gitu. Badan besar tuh bagus, sehat. Nah, itu adalah toxic advice gitu. Sebenarnya adalah toxic advice. Meskipun menyakitkan, kadang sebuah advice itu memang berarti. Jangan sampai ya seperti saya cerita tadi bahwa endingnya nanti kita bakal nyesel gitu. Nah, kurang lebih kayak gitu. Ketika kita memutuskan untuk berkompetisi ya, dalam hal berkompetisi dalam artian mencoba untuk meninggalkan orang-orang di sekitar kita gitu. Mengubah habit kecil aja. Contoh gini,
Setiap pagi misalnya, setiap pagi kita sampai ke kantor, kita langsung ngobrol sama orang. Kita ngubah habit kita untuk sampai di kantor pagi, kita beresin ruangan, kemudian entah membaca buku atau membaca berita di hari itu. Ketika kamu bertemu dengan temanmu bilang, ih sombong banget sih akhir-akhir ini karena udah nggak nongkrong sama kita misalnya. Si dia ini kok beda banget sih, udah nggak pernah nongkrong sama kita. Nah, orang mulai ngejudge bahwa kamu sombong, padahal kamu tuh tidak sombong. Kamu hanya mencoba untuk berkompetisi. Berkompetisi itu adalah kata yang strong ya. Kita pakai kata memperbaiki diri gitu. Ketika kamu mencoba untuk memperbaiki diri, people akan meninggalkan kamu, meninggalkan kamu dengan alasan yang kadang tidak masuk akal, sombong lah, alasan-alasan yang sudah nggak relate lah, apalah, alasan-alasan yang sebenarnya kamu nggak harus mendengarnya gitu. Ketika kamu udah memutuskan bahwa saya harus berubah, saya harus sadar, saya berada pada posisi ini dan saya nggak bisa terus-terusan kayak mereka, dan apa yang harus saya lakukan. Nah, secara otomatis pikiran dan hati kita tuh udah drive tindakan kita untuk berbuat sesuatu. Mungkin kita bingung di awalnya, kita nggak tahu untuk bikin apa. Ya sudah, kita bertanya pada orang-orang yang kita rasa tepat untuk memberikan advice. Contoh orang tua, kakak, adik, saudara, dan lain sebagainya. Karena orang-orang gitu yang benar-benar genuine pengen kita berubah menjadi lebih baik. Dan perubahan ini pun tidak serta-merta sebuah hal yang besar gitu. Kayak misalnya selama ini kamu gak pernah olahraga, tiba-tiba kamu mencoba untuk angkat beban. Kamu tidak pernah olahraga, mencoba untuk lari 100 kilo misalnya, atau 10 kilo lah. Enggak, perubahan itu dimulai dari hal kecil. Contoh, misalnya kita bangun pagi, kemudian kita beres-beres rumah, atau enggak kita memulai aktivitas dengan cara yang lebih baik tanpa memegang handphone dan lain sebagainya. Itu adalah habit-habit kecil yang drive kita untuk mencapai sesuatu yang lebih besar. Saya ingat waktu itu ada video tentang seorang Navy SEAL ya. Dia ngomong kurang lebih kayak gini. Kesuksesanmu di hari ini itu ditentukan ketika kamu bangun tidur dan merapikan tempat tidurmu. Jadi ketika kita merapikan tempat tidur, kita bangun sesuai alarm, kemudian kita sholat subuh misalnya, itu adalah kesuksesan kecil-kecil yang akan yang akan mempengaruhi hari-harimu nanti gitu. Dia akan mengubah moodmu tuh menjadi lebih positif di hari itu. Kalau nggak percaya, coba deh. Itu adalah cara kita untuk melatih otak kita, karena otak kita ini sebenarnya kalau udah nyaman emang susah untuk diubah gitu. Jadi secara perlahan memperbaiki diri, jangan terlalu ngoyo, pelan-pelan aja, insya Allah bakal berubah dan akan membuat kamu menjadi orang yang lebih baru gitu. Oke, selamat berakhir pekan. Ini episode insya Allah bakal di launching di hari Senin. Sampai ketemu di episode berikutnya. Saya Om Ben, Take a Position. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.